Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Negeri 6 Batam. Podcast yang fokus pada seputar tentang keseharian kami di SMK Negeri 6 Batam. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai persiapan apa aja sih program OSIS serta menyiapkan program yang akan dilakukan serta persiapan OSIS menyambut sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini. Untuk mendengarkan jawaban dari tamu kita kali ini, oke, gak usah lama-lama. Siapkan posisi ternyamannya dan siapkan cemilannya. Langsung aja masuk ke cerita kita kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki. Pada podcast kali ini, saya akan menjadi hostnya. Dan pada podcast kali ini, saya tidak sendiri. Saya kedatangan dua tamu spesial, yaitu dari unsur OSIS dan unsur Pramuka. Untuk lebih dekatnya, boleh Bang perkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Apriyaldi. Di sini saya sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 6 Batam periode 2024-2025. Perkenalkan nama saya Kak Bayu. Saya dari Pradana Gugus Depan SMK Negeri 6 Batam. Nih Bang, kan Abang menjabat sebagai Ketua OSIS nih. Kira-kira dalam melakukan organisasi, ada kendala atau apa gitu Bang? Kalau namanya organisasi, itu sedikit banyaknya pasti ada kendala atau hambatan lah ya kan. Nah, mungkin hambatan yang utama gitu, bukan utama sih, hambatan yang saya rasakan gitu kan, yang mungkin sedikit sulit. Nah, sedikit sulit lah gitu kan. Itu karena sekolah kita terdiri dari 2 shift nih. Kan abang tahu lah ya kan sekolah kita 2 shift. Nah, kadang dari shift pagi yang dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kemudian ada shift siang dari jam setengah 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, yang sedikit kendalanya itu adalah dalam penyampaian informasi nih atau membuat sebuah kegiatan. Nah, agak sedikit terhambat karena 2 shift ini kan informasi ini sulit nih kita langsung sampaikan, atau mungkin sulitnya itu karena keterbatasan waktu gitu pasti, kan. Sulit menyebar itu pasti ya. Mungkin itu sih hambatannya. Oh iya Bang, sebelum lanjut nih, kita ngobrol mungkin relax aja ya Bang. Jangan terlalu tegang kali. Santai aja gitu ya. Mungkin untuk abangnya nih, bagaimana tentang pramukanya? Dan alhamdulillah di Pramuka tuh cukup aktif. Cuman yang tadi Kak Rizi bilang, terkendala sama 2 shift. Dan itu cukup menyita waktu kami. Jadi susah untuk ketemu antar satu anggota dan anggota lain ambalannya. Dan tapi alhamdulillahnya kami sering diajak ke Khawatir dan Khawatir Kota Batam. Dan alhamdulillah kami bisa hadir juga. Dan saya juga mengikut di Satuan Karya, itu Satuan Wirakartika di 0316 Batam. Dan alhamdulillahnya aktif di situ. Tadi abang juga menyebutkan kalau abang bergabung dengan organisasi Paskibra. Nah, kira-kira gimana tuh Bang organisasinya? Cukup aktif, dan menurut saya itu Paskibra tuh aktif banget. Dan karena sering didukung, karena kami juga sering banyak kegiatannya. Apalagi nih kegiatan yang untuk kedepannya, kami ada kegiatannya itu Hari Pancasila nih, Hari Kelahiran Pancasila. Itu kami cukup mempersiapkan lah, dari latihan nanti, dari latihan untuk pengibaran, untuk formasi dan lain-lain, cukup untuk dipersiapkan. Berarti sangat matang ya persiapannya? Pasti cukup sangat matang. Nah, ini untuk organisasi OSIS, kira-kira dalam nganani tentang permasalahan apel, kira-kira gimana Bang? Nah, kalau apel sendiri nih, kan yang seperti saya bilang tadi nih, kalau kita kan ada 2 shift. Nah, shift pagi dan shift siang. Kalau di shift pagi ini ya, pasti ada apel. Apel dan pastinya ada upacara ya. Nah, upacara di hari Senin pastinya kan. Ada dari Paskib juga mungkin upacara ya kan. Nah, iya, pasti. Tapi kan tergantung tuh, ada dari kelas lain. Ada dari kelas juga. Karena semuanya kan udah diatur sama kesiswaan ya. Karena untuk dibagi-bagi tugas. Dan untuk di kegiatan apel ini, OSIS itu ada yang namanya PKS atau Polisi Keamanan Sekolah. Apa tuh Bang? Nah, PKS ini fungsinya sebagai menjaga keamanan nih selama upacara. Kayak bagaimana sih caranya upacara ini berjalan tertib gitu. Mungkin seperti yang siswa yang terlambat itu dipisahkan dari barisan. Dan mungkin ngecek setiap kelas nih ada nggak sih siswa yang ikuti apel atau upacara ini terutama. Karena upacara kan bisa dibilang sakral nih ya kan, bisa dibilang ya kan. Nah, disitulah tugas PKS ini yang bagian dari OSIS juga untuk mempersiapkan itu. Nah, kan itu kan apelnya dilakukan setiap hari atau gimana Bang? Untuk apel di hari Senin, Rabu, Kamis. Nah, dan kan ada sisa Senin dan Jumat nih. Senin itu ada upacara dan Jumat ini ada budi pekerti. Dan budi pekerti ini kalau Islam itu biasanya baca Yasin ya kan, kita baca Yasin. Dan mungkin kalau yang Rokris apa nonis lah bisa dibilang gitu kan. Nah, itu ada yang diurus sama rokrisnya, itu ada bersama guru agama masing-masingnya. Yang di luar agama Islam nih gitu. Ada kegiatan mereka lakukan lah gitu pada saat yang muslim itu
berkegiatan budi pekerti baca Yasin tadi gitu. Nah, untuk mungkin masalah kan apelnya kan mungkin kalau bisa bilang tiap hari ya di lapangan. Kalau misalnya ada siswa yang kurang fit atau pingsan di lapangan, kira-kira gimana Bang? Nah, Atasinya. tidak hanya OSIS saja nih kalau misalnya apel, kami juga melibatkan organisasi lain atau bisa dibilang itu ekskul juga lah gitu kan. Yang masuk ke dalam bagian organisasi itu MR atau Palang Merah Remaja. Iya. Pagi atau biasanya terutama di upacara, karena upacara itu berdiri kan panas, itu pasti ada PMR-nya. Yang dimana PMR itu berjaga di belakang barisan. Mungkin manakala ada yang siswa yang nggak sanggup upacara pada saat kondisinya kurang fit, kurang sehat gitu kan. Jadi langsung standby gitu ya. Langsung standby, mungkin memberikan pertolongan pertama lah gitu agar tahu nih kan antara dia fit atau enggaknya kan kita nggak tahu. Iya, kita kan nggak tahu nih nggak ada yang kan. tahu ya. Karena kan nggak semua nih kan tahu. Nah, tadi kan saya dengarkan abangnya dari Pramuka, Paskibra, ada Palang Merah, OSIS. Mungkin ada lagi kah? Ini kayak SMK Negeri 6 ini banyak nih organisasinya. Oh, cukup banyak. Mungkin dari organisasi dulu nih ya. Iya, Nah, organisasi kita dulu. sebelum ke ekskul organisasi. Iya. Organisasi yang pertama mungkin kita ada yang pastinya ada OSIS. Ya, tadi. Ada Paskibra, ada Pramuka, ada PMR atau Palang Merah Remaja. Heeh. Nah, kemudian dan untuk keagamaan sendiri kita ada dua nih, ada Rohis dan Rohkris atau Rohani Islam dan Rohani Kristen. Oh. Nah, dan mungkin ekskul. Nah, ekskul ini kita juga bervariatif yang dimana di setiap mungkin di hari Sabtu gitu ya. Nah, ekskul yang umum itu biasanya ada Paskib, ada Pramuka, ada PMR gitu oke, ya. Ada tari juga, voli, futsal. Badminton. Cukup banyak ya, Bang? Dan untuk di jurusan sendiri juga ada ekskulnya nih ya kan? Nah, ada ekskulnya. Oh, tiap jurusan itu ada eskulnya juga? Ada. Masing-masing. Itu namanya ada Sabtu Bisa. Oh, Nah, Sabtu ekskul Bisa Sabtu namanya. Bisa ya. Nah, untuk abang sendiri, kira-kira abang ini di jurusan apa nih? Kalau saya pribadi saya di jurusan teknik mesin. Teknik mesin? Ya, teknik pemesinan. Nah, itu program satu bisanya kayak mana, Bang? Kalau Apakah bisa di dijelasin? teknik pemesinan sendiri, yang saya ketahui ya di jurusan saya sendiri Iya. nih, Sabtu bisanya itu adalah mempelajari beberapa bagian. Nah, bagian itu ya ada CAD atau computer aided design, ada metrologi atau pengukuran, Oh, banyak ya. ada prototype modeling, ada yang namanya CNC. Nah, CNC itu ada dua, ada CNC milling, CNC turning, dan yang terakhir itu ada plastic die engineering. Oke. Nih, mengenai organisasi tadi kan, kita balik nih, kita masuk ke SPMB nih. Nah, kira-kira gimana Bang cara menanganinya buat organisasi nih di SMK 6? Kalau SPMB sendiri, tentunya kami nih dari organisasi ini ada persiapan ya kan. Nah, persiapannya itu mungkin dari pembuatan video, pengenalan tentang sekolah dan lain sebagainya. Mungkin untuk adik-adik yang mau masuk SMK 6 nih, mungkin yang mau bisa masuk nih. yang mau masuk nih kan. Mungkin bisa pantau Masih banyak terus yang ya, masuk, masih masih banyak banyak. yang masuk. Mungkin bisa pantau terus nih medsos SMK 6. Mungkin dari websitenya, dari YouTube-nya ini yang sekarang kita TikTok. TikTok ada. Nanti Dan linknya taruh di Instagram deskripsi ya. ada. Nah, linknya nanti kita taruh di deskripsi. Dan nggak lupa tuh ada IG OSIS. Oke, ada IG OSIS-nya sendiri ya? Yang mungkin setiap harinya nanti bakal kita update juga sih tentang info-info terbaru atau lain sebagainya lah gitu. Oke. Nah, ini Bang, tentang SPMB tadi ya. Nah, itu kira-kira tanggal berapa, Bang? Nah, nih ada di Dan simak ya, penjelasannya. simak. Nih, buat adik-adik yang ingin masuk ke biar- SMK Negeri 6 biar- Bang. berminat, Kalau perlu dicatat nih, Ya, kalau perlu dicatat. dicatat biar ingat gitu kan, biar nggak lupa. Nah, untuk SPMB sendiri atau sistem penerimaan murid baru tahun ini 2025 itu ada 4 tahapnya. Ya. Yang tahap pertama itu pendaftaran. Nah, langsung disebutin lah tanggalnya ya kan? Ya, Nah, langsung- ada di langsung spill simak ya, langsung spill ya. Catat, Untuk tulis. pendaftarannya itu ada di tanggal 11 Juni sampai 14 Juni 2025. Nah, untuk verifikasi dan validasi itu ada di tanggal 16 sampai 26 Juni 2025. Oke. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih pasti itu pengumuman hasilnya. Lulus atau enggak? Pasti kan? gitu ya. Antara lulus rasanya. apa enggak? Untuk pengumuman sendiri itu di tanggal 26 Juni 2025. Dan yang terakhir itu adalah mungkin tahap terakhir untuk masuk ya kan ke sini itu daftar ulang. Nah, daftar ulang daftar itu ulangnya. tanggal 30 Juni nyampe tanggal 2 Juli 2025. Tadi saya dengar-dengar SPMB, Bang, namanya. SPMB. Kan sebelumnya namanya itu PPDB. Apa PPDB. bedanya sih, Bang? Kenapa diganti nama itu? Untuk nama itu diganti dari sebelumnya adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB diganti dengan SPMB atau sistem penerimaan murid baru. Itu berdasarkan keputusan Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Yang dimana SPMB ini untuk
menciptakan atau mungkin sebagai terobosan baru untuk mengembangkan ya. Nah, dari kelemahan PPDB yang sebelumnya kayak orang berpatokan kalau PPDB itu hanya zonasi gitu ya kan. Dari domisili. Kan kayak Kira-kira apa aja tuh bang? Kayak- Masuk. yang kayak saya bilang tadi kayak SPMB ini ingin membuat sistem pendaftaran ini lebih transparan gitu ketimbang PPDB mungkin masih dibilang itu cukup lemah gitu ya. Iya, iya. Nah, dan untuk jalur sendiri nih mungkin adik-adik yang mau masuk sini bisa pertimbangkan atau memilih jalur nih gitu ya. Yang khusus SMK ya, SMK itu ada 3 jalur. Yang Apa pertama ada jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur domisili. Nah, dan untuk jalur prestasi sendiri itu kuotanya ada 75%. Jadi cukup besar ya, bisa dibilang lebih dari separuhnya nih untuk kuotanya. Nah, dan kemudian ada jalur afirmasi. Afirmasi ini jalur keluarga tidak mampu ekonomi. Itu ada di 15%. Dan yang terakhir itu adalah jalur domisili atau mungkin biasa kenal-kenal mungkin zonasi gitu ya. Zonasi. Jadi domisili. makin berkurang ya persennya kalau Iya. buat domisili ya. Karena mungkin ya yang terdekat-terdekat sini aja gitu ya. Nah kan biasanya kan tiap sekolah dalam penerimaan siswa baru tuh kan ada yang namanya MPLS, mengenal lingkungan sekolah ya. Nah itu tanggal berapa bang kira-kira? Nah, UTMPL sendiri nih, yang mungkin yang untuk adik-adik yang udah berhasil lolos nih, iya. yang dikatakan selamat nih untuk masuk di SMK 6 dari dinyatakan lolos. UTMPL itu sendiri tanggal 21 sampai 26 Juli 2025. Cukup lama ya? Ya sekitar 1 minggu. Satu Itu hanya mingguan informasi awal saja, bisa jadi. Berarti nanti ada perpanjangan Nah, atau apa gitu ada? Kalau untuk perpanjangan mungkin bisa jadi, tetapi kita belum tahu untuk sekarang. Nanti untuk info lebihnya bakal di-share lagi gitu kan. Oke. Itu Pantengin aja terus. sebutan Pantengin aja terus, MPLS kan? Pantengin. Nah mungkin ini ada sedikit pertanyaan lagi tentang jurusan nih bang. Kira-kira dalam jurusan itu apa yang lebih berminat tiap tahunnya? Yang lebih ramai? Kalau untuk jurusan sendiri, kita terdiri dari 5 jurusan, ya kan? 5 jurusan. lima Ada jurusan. teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, dan teknik komputer dan jaringan gitu kan. Nah, untuk jurusan sendiri yang setiap SMK pasti ada nih jurusan unggulannya gitu kan. Pasti, Ya, pasti. pasti ada. Nah, Dan SMK 6 ini apa nih? Nah, kalau yang udah pasti kita tahu gitu kan, itu jurusan unggulan adalah teknik pemesinan. Nah, dan kalau untuk peminat terbanyak dari di tahun ini adalah jurusan pengelasan ya, karena jumlah siswa atau jumlah kelasnya itu lebih banyak gitu. Mungkin sekitar berapa? 8, 9 ya? 9. Nah, 9 Tahun kelas. ini 9 dan kemungkinan untuk tahun depan ada 10 mungkin ya. Dan itu mungkin nggak tahu juga ya. yang nggak Karena tahu kan lihat lihat Peminatnya pasti peminatnya juga. karena setiap tahun pasti peminat yang mendaftar di sekolah itu kan pasti terus meningkat. Gitu. Berarti ini ningkatnya drastis atau apa bang? Bisa bilang mungkin drastis, bisa dibilang gitu ya. Karena setiap tahun pasti ada peningkatan. Mungkin dari tahun abang kelas saya itu cuma di 600-an siswa, di tahun saya itu 700 hingga ke 800, di tahun ini Kak Bayu itu ada mungkin di 800 sampai hampir 900-an siswa. Peningkatannya cukup Di tahun pesat ini ya, mungkin 1000 siswa ada mungkin Bisa mungkin jadi, ya. bisa jadi tuh. Nah, ini saya ada dengar-dengar nih, kalau bawa SMK Negeri Namatum tuh ada namanya Negeri Panau. Kira-kira kayak apa tuh? Bukan negeri Panau, Jadi? tapi negara Panau. Oh, negara Panau ya. Negara Panau tuh. Kira-kira gimana tuh bang? Itu mungkin ya disebut negara Panau mungkin karena banyak siswa sini yang berada di sini dan berada di komplek yang mungkin bisa dibilang Kampung strategis. pertanyaan. Oh. Karena di sana PT industri-industri. Berarti Dan ini ini kelilingin industri semua itu? dikelilingi industri semua. Udah kayak negara sendiri lah ya kita. Iya, ya, udah kayak negara sendiri lah kan. Kayak kami ngerasain sana sini tuh bebas gitu. Nah, ini kan di Negeri Panau kan bang. Kenapa tuh sebut negeri tuh? Karena Mungkin SMK negeri ya. Enggak, Panau itu dari mana? Kan Panau ini kan itu- industri kan. Panau itu dari mana? Panau itu sendiri karena Dari nama kampung ini ada juga. sebelah sekolah kami atau tempat sekolah kami berada ini, nama tempatnya itu Kampung Panau. Yang disebut negara Panau. Nah, ini Cukup Bang, unik ya. Yang cukup unik. dalam organisasi ini kan cukup lama nih bang. Abang kira-kira di kelas berapa nih? Kalau saya tahun ini di kelas 12. Sekarang masih kelas 11. kelas Di tahun ini naik kelas 12. kelas 12. Nah, abang sendiri? Dan kalau saya kelas 10, mau naik kelas 11 ini. Oh, ini kan kelas 12 kan tiap SMK biasanya kan ada namanya PKL lah. Nah. Kira-kira organisasi abang tuh bakal terganggu atau enggak? Kalau PKL mungkin nggak terganggu ya karena di tahun ini itu merupakan hampir 1 tahun masa jabatan saya gitu kan. Ya. Nah, Oh, berarti tutup jabatan gitu? bisa Pas. dibilang ini jabatan terakhir saya. Mungkin
hampir akhir-akhir masa jabatan saya. Dan kemungkinan pada saat saya PKL nanti itu sudah berganti dengan masa jabatan yang baru atau mendapatkan ketua OSIS yang baru gitu. Untuk syarat menjadi ketua OSIS, apakah hanya untuk organisasi OSIS atau boleh yang lain? Kalau- Siswa atau organisasi lain gitu? Saya rasa enggak itu. Nah, kalau misalnya ketua OSIS sendiri tuh enggak berpatok dari hanya OSIS, teman mungkin lebih diutamakan gitu kan Lebih OSIS. diutamakan yang oke. berpengalaman. Ya, karena dari tahun-tahun sebelumnya kan pernah nih menghandle misalnya kayak acara ini, dia tahu gimana nih konsepnya gitu kan. Lebih berpengalaman gitu ya. dia tahu kedepannya kayak mana. Cuman nanti tidak bakal terjadi. menutup kemungkinan juga kalau misalnya Emang ada dia dari mau. jurusan lain gitu yang ingin mendaftar atau menyalurkan diri jadi ketua OSIS Oke, gitu. oke. Karena Atau kalau dari misalnya menurut saya nih, kalau untuk menyalonkan atau untuk mengikuti organisasi itu yang syarat pertama adalah kemauan. Oh iya juga ya. Kemauan. kemauan. Itu kemauan. Kalau Kalau mungkin- misalnya kita nggak mau, tapi kita dipaksa masuk, itu nggak bakalan lurus bakal- juga jalannya. Ini ya. Amburadul. Karena Percuma rasa dia terpaksa masuk. ya. Rasa terpaksa. Yang saya bilang tadi kan itu nggak menutup kemungkinan nih untuk semua bisa ingin mencalonkan misalnya gitu kan. Tapi diutamakan Ya. untuk yang berpengalaman. Nah, terutama di kelas 11 nih untuk menjadi ketua nih. Bisa dibilang nanti bakal jadi yang tertua lah mungkin di sekolah gitu kan. Iya, iya. Nah, karena kan untuk menjadi ketua OSIS ini kan ada tahap-tahapannya lagi. Misalnya kayak ada demonstrasinya, ada tes iya, berbicara atau pengetahuan, public speaking, wawasan gitu ya. Tapi sayang nih tahun-tahun sebelum ini atau tahun sekarang ini, tahun sebelumnya ini nggak ada namanya debat OSIS. Sayang tuh. Nah, kenapa tuh kira-kira, Bang? Nah, untuk debat OSIS sendiri itu kan karena di jabatan saya tahun ini itu kan agak sedikit lambat nih Iya. pemilihannya di bulan September atau Oktober gitu kan baru pemilihannya. Delay gitu ya? Nah, ya delay lah bisa dikatakan. Nah, oleh gitu pembina kami itu melakukan reshuffle gitu lah. Bagaimana kayak sistemnya ini kan sudah berubah nih. Bagaimana kayak ketua atau pemilihan ini tetap berjalan nih. Nah, karena sudah ketua yang sebelumnya ini udah masuk industri atau PKL gitu ya. Nah, itu kan artinya ada bisa dibilang kekosongan jabatan gitu kan. Berarti Nah, ya kayak kan dia nggak bisa sepenuhnya nih menghandle di sekolah. Nah, oleh karena itu dilakukan pemungutan itu cepat gitu kan. Kalau misalnya debat kan mungkin masih ada mempersiapkan Ya, lain-lainnya, waktunya lebih cukup- panjang gitu kan. Iya. Dan debat mungkin nggak cukup satu hari tuh. Nah, nggak cukup satu hari. Karena Biasa kan biasalah politik-politik kan mungkin politik panjang masih ya. banyak lah. Karena kan nggak Belum lagi selesai sama pertanyaan-pertanyaannya, satu, dua, tiga, ya kan? Iya. Nah, ini kan ada nih syarat OSIS itu kan nggak hanya dari OSIS kan. Kira-kira Abang ini berminat nggak jadi ketua Kalau OSIS? menurut saya, antara minat gak minat itu tergantung sama diri sendiri. Tapi kalau misalnya saya hampir berminat antara pengen lah, pengen tapi Belum ragu ya. ragu setengah-setengah gitu setengah-setengah ya, ya kan. Untuk kemungkinan saya nggak ini tapi setengah-setengah gitulah. Tapi kalau misalnya di saya kalau ditanya mau apa enggak, cukup mau. Nah, cukup mau. Tapi karena ada rasa apa ya kalau misalnya apa namanya ini untuk Terbebani atau apa gitu ada? bukan terbebani. Kayak Takut. takut. Gelisah takut karena nanti nggak terhandle terus tanggung jawab apalagi kita nggak terpenuhi gitu ya. Terpenuhi besar kan? Fatal itu karena kan organisasi paling tinggi di OSIS nih organisasi paling tinggi di sekolah ini cukup besar yaitu cuma OSIS karena organisasi paling tinggi itu cuma organisasi intersekolah. Oh, berarti kayak 50-50 lah ya kan. 50-50 antara bisa nggak bisa gitu. Nah, ini kan Abang kan mau OSIS atau tidak? Bukan kan? Bukan. Nah, kira-kira pendapat Abang tentang progres OSIS ini gimana? Kalau progres OSIS kalau menurut saya cukup baik ya, cukup baik. Tapi menurut saya saran saya kalau misalnya upacara kenapa nggak melibatkan organisasi lain untuk menjaga juga? Oh, jadi ikut Oh, serta gabung menjaga gitu ya? ya. Serta gabung. Oh, Karena jadi kan nggak hanya menutup sendiri. kemungkinan kita kan suatu ini contoh kita di satu wadah, di satu wadah berarti kita nggak memilah Oh, antara iya satu juga ya. satu organisasi. Berarti antara kita bergabung kan? Bergabung. Kenapa kita nggak dilibatkan untuk diikutan juga? Karena menurut saya kita udah 2 shift untuk sekolah ini dan OSIS itu jarang yang namanya sikit lah orangnya, bukan jarang tapi sikit orangnya. Dikit untuk yang masuk pagi, yang masuk siang, masuk pagi, masuk siang. Terpisah-pisah gitu ya? Terpisah. Karena kalau misalnya digabungin kan Banyak. iya pasti banyak. Tapi kalau misalnya untuk terpisah kan berarti cuma 5 orang, berapa orang. Nah, itu menurut saya cukup. Tapi kalau misalnya menurut saran saya, kalau misalnya di sini Bang, untuk saran saya tuh Santai. Iya. untuk digabungkan antara Paskib, OSIS boleh digabungkan Turut atau serta gitu ya? turut serta kalau misalnya emang pengen digituin, dirapatin, digabungin, kita bikin jadwal sama-sama di hari apa dia, di hari apa dia, Nah, di bagus apa tuh. namanya ini, di jadwal dia di mana, di hari apa dan untuk seterusnya, untuk selanjutnya gitu. Nah, kira-kira Abang nih sebagai ketua OSIS nih, jabatannya udah mau habis nih kan? Udah mau habis. Berarti pengalamannya udah banyak nih kan?
bisa dibilang begitulah mungkin ya kalau di sekolah ya. lumayan banyak ya. Lumayan lah. Nah, ada nggak kendala gitu dalam hal-hal tugas? Ada nggak? Kalau tugas, kalau kendala Pasti ada. Pasti ada. Pasti kalau- ada. Itu cukup menyita waktu kami. Tapi Ya. kan yang namanya tanggung jawab kan pasti harus dijalanin. Tapi kan pasti tanggung jawab untuk tugas kan pasti kami jalanin juga. Prioritas bisa dibilang ya. Oh, lebih mengutamakan tugas gitu. Tugas. Utamakan tugas. Oke. Karena namanya organisasi atau berkegiatan pasti kayak tugas itu tetap ada mungkin sedikit hambatan, misalnya kita bisa menyelesaikan misalnya nih tugas di hari Selasa nih bisa kita selesaikan. Cuman karena kita mungkin ada pertemuan dengan organisasi lain atau dengan sekolah lain. Nah, Bisa disebut ada resikonya. Setiap organisasi pasti ada resikonya. Pasti ada, pasti ada. cuman meskipun gitu guru tetap support kok. Guru tetap kayak "Ya udah ya itu nih. Tetap mendukung gitu. Mendukung ya. Mendukung. Jadi kayak ada gitu lah rasa ini kan. Ya karena dia guru juga tahu nih, karena kami juga ikut organisasi, guru pasti tahu, guru Iya. pasti kayak Guru pasti tahu siswa butuh namanya kegiatan. Dan kalau misalnya sekolah tanpa kegiatan ya pasti hampa dong. Hampa itu pasti. Kira-kira nih ada nggak komplain atau apa gitu dari guru-guru ketika dispen atau izin kalau dalam itu ikut organisasi? kalau saya sendiri kayaknya nggak ada sih ya selama saya menjabat OSIS ya. Dari saya kelas 10 saya menjadi anggota dan saya jadi ketua OSIS kayaknya belum ada sih. Dan kalau saya tuh alhamdulillah enggak, karena kan kita sebelum izin atau sebelum keluar dari kelas kita ada yang namanya disebut surat izin PBM. Oh tadi list Izin namanya pembelajaran. tuh Nah, list list nama. Nah, jangan lupa Jadi- tugas, walaupun kita nggak masuk tugas kita harus Tetap harus ngejar. harus tetap ngerjakan. Jangan karena kita nggak masuk kita ngerjain tugas. Iya. Itu parah itu. Nah kira-kira sesibuk-sibuk gitu kira-kira abang kayak mana nih bang? Apakah badan atau apa bang jadi mudah capek atau apa gitu? Kalau capek kayaknya setiap manusia juga pasti capek sih. Cuman Capek, karena Tapi kan abang kan Ah, lebih iya. padat kali kan. Kira-kira gimana bang? Ada Kalau- rasa ngeluh atau apa gitu? kalau ngeluh kayaknya masih banyak sih yang lebih susah kalau untuk ngeluh ya Oh, kan. iya. Nah, kalau capek ya pasti capek lah. Karena kayaknya namanya kita sekolah, kita berkegiatan. Resiko lah itu, Resiko lah. Resiko kita lah itu Karena wajar ya lah. wajar lah. Orang yang biasa aja bisa capek apalagi kita. Oh ya juga sih. Ya, itu pasti itu udah resiko. Wajar kita manusia bukan nabi boy. Nih bang, kan OSIS kan berorganisasi. Dan itu kan isinya kan nggak hanya cowok aja kan, pasti ada ceweknya. Ada nggak yang namanya cinta lokasi? Pasti ada dong kira-kira. Mungkin Jawab nggak? ada Jawab nggak? namanya juga Jawab remaja, nggak? pasti Jawab ada nggak? ketertarikan juga kan. Karena Pasti ada. Pasti ada lah, Pasti ada. pasti ada. Pasti banyak apalagi tuh zaman-zaman MPLS nih. Ketemu Wis. sekolah satu sekolah, ketemu yang beda sekolah. Banyak Lagi itu. Gen Z kan, Gen Z Yang sekarang. muda baper gitu kan, IG. Yang sekali gombal, aduh minta nomornya dong. Buat abang sini pernah kah? Apa tuh? Nah, tau lah ya kan. Pasti pernah dong, ya kan. Nih bang, buat kira-kira kalau bisa kita keluar gitu, ada nggak guru-guru yang menurut abang tuh killer atau guru-guru yang menurut abang favorit? Kalau namanya sekolah kayaknya pasti ada guru favorit. Hampir semuanya Nah, ada guru killer gitu kan. Kalau favorit kayaknya menurut saya semua guru favorit sih. Menurut saya ya. Kalau saya pribadi semua guru favorit saya. Semua? Gitu. Semua guru? Semua favorit. Kalau killer kayaknya nggak mungkin ya kan sekolah nggak ada guru killer. Ada. Ada pasti. Abang di sini ada nih. Kira-kira guru apa? MTK, bahasa Inggris? Rahasia dong. Oh, Rahasia Tadi dong. kalau dibuka itu pula. Nggak pernah nggak bisa di ini. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kenapa Itu tuh? Secret, rahasia secret. negara itu. Rahasia, rahasia negara ya? Negara punya. Oh. Kalau misalnya Tapi jangan nyebut killer dong, nanti takut ada ininya. Oh. Nggak ada guru killer nggak ada. Dulu SMK 6 nih Baik, ramah-ramah baik, baik, semua baik, ramah-ramah semua. Asalkan jangan mungkin kita berbuat Jangan salah. nakal aja, jangan bandel. Guru-guru pasti baik ke kita kok. Nah, buat abang sendiri nih, abang di jurusan apa nih? Saya jurusan teknik mesin. Teknik mesin, abangnya juga Sama. teknik mesin. Alhamdulillah, teknik Nah, mesin. mungkin bisa jelasin sedikit tentang teknik mesin gimana, Bang? Kalau saya, jangan tanya saya, karena saya baru nih. Oh, baru Karena ya? Oh, belum iya. mendalami. Kelas- belum mendalami kelas kelas 10, 10, mau ya. naik kelas 11. Nah, abang karena nih saya mau PKL nih. Kalau di teknik mesin itu kan yang saya bilang tadi ada ekskul Sabtu bisa. Sabtu bisa. Dan di teknik mesin itu ada 3 program unggulannya. Yang pertama tadi yang saya bilang Sabtu bisa, ekskul Sabtu bisa. Dan kemudian kita ada teaching factory atau Teva, te- kelas ya, Teva. kelas yang belajaran berbasis industri, berbudaya industri lah bisa dibilang gitu kan. Nah yang ketiga Mendahului tuh industri. ada Valeri, pemagangan Valeri yang ada nanti di berarti itu tingkat selanjutnya gitu? Ya, itu ada Bertingkat, kerjasama jurusan kami itu di PT Citra Tukindo. Oh, PT Citra. Nah, Lumayan itu tuh. buat Teva tuh hanya untuk teknik mesin atau ada beberapa jurusan lain Kalau yang teaching factory yang
Kalau yang saya tahu ya, misalnya yang kelihatan kali itu ada di teknik mesin gitu kan. Kalau di teknik pengelasan juga saya dengar-dengar ada nih TEFA-nya. Baru mau bangkit. Dari jurusanan kayaknya saya dengar ada nih, semua jurusan kayaknya ada nih teaching factory-nya gitu ya. Mungkin belum terlalu menonjol. Ya, belum terlalu menonjol seperti belum terlalu teknik mesin menonjol. gitu. Berarti teknik mesin ini TEFA-nya udah lumayan lama ya? Bisa lumayan lama. Programnya udah lama lah, programnya. Kira-kira nih, kan dengar-dengar tadi ya di awal banyak yang berminat masuk teknik pengelasan. Kira-kira itu peluang kerjanya lebih besar atau gimana bang? Dibanding sama teknik mesin, kan teknik mesin kan unggulan nih. Kenapa banyak masuk pengelasan? Karena mungkin di Batam nih ya, apalagi Batam nih kawasan industri. Banyak galangan, sana sini pasti industri. Kemungkinan banyak galangan, banyak pembuatan galangan. banyak pembuatan kapal dan lain-lain. Kemungkinan di Batam nih paling menonjolnya itu teknik pengelasan. Karena kan semakin banyak pengelasan nih. Dan mungkin saya bakal kasih fun fact gitu ya tentang SMK 6 nih kan. Ya. Mungkin buat adik-adik yang nggak tahu, SMK 6 nih bisa dibilang tuh satu-satunya sekolah yang berada di kawasan industri. Satu-satunya? Nah, satu-satunya di Batam yang benar-benar di tengah industri. Berarti Kayak dari mana saja kita masuk itu pasti melewati industri. Misalnya dari arah Kafling depan. Punggur atau dari arah sana atau Pelabuhan Punggur gitu kan. Itu ada perusahaan Pertamina. Siapa yang nggak kenal Pertamina ya kan? Ya, Perusahaan pasti. besar. Lewat situ, terus ada PT Nexus, ada Samator tuh perusahaan gas Samator juga. ada. Banyak tuh ada di situ. Evergreen, banyak. Banyak. Berarti kalau misalnya pusat keunggulan juga kan teknik mesin juga dikelilingin dengan PT-PT. Berarti peluang nganggurnya kecil dong. Kalau dibilang peluang nganggur mungkin Tergantung orang ya, Tergantung bisa dibilang, orang tapi kecil juga bisa dibilang kecil nggak sih? Ya, bisa dibilang karena kecil. satu lagi SMK 6 tadi di Batam ini kan merupakan kota industri nih, yang kawasan industri itu paling banyak di Indonesia, kan mengalahkan Pulau Jawa nih. Mungkin sekitar ada 24 atau berapa gitu kawasan industri yang ada di Batam dengan ribuan perusahaan yang ada. Bisa dibilang itu untuk peluang ngangguran itu kecil, tapi dari kita sendiri mau nggak kita kerja gitu. Dan Kalau pula malas di rumah main kalau HP, malas ya cuman nganggur tidur, kerja dong. Sama aja dong. Sama aja dong. Untuk apa? Apa yang membedakan SMK Negeri 6 Batam ini dengan sekolah lain? Kira-kira yang lebih spesial dari pusat keunggulan sama industri tadi? Paling unik adalah negara Panau. Itu Unik tuh. ini Gak ada orang punya. Cuma di Dan negara Panau. dulu. satu lagi yang unik adalah bisa dibilang tiap tahun di SMK 6 itu menorehkan prestasi nasional ya melalui LKS atau lomba kompetensi nasional. Itu dari teknik mesin tuh yang biasanya, terus ada dari teknik pengelasan juga, teknik alat berat, teknik kendaraan ringan. tingkat nasional. Nasional. Kira-kira sejarah arsip sebelumnya itu dari Kalau mana? yang saya tahu nih ya di jurusan saya sendiri itu di tahun lalu di tahun 2023 ya. Ya tahun 2023 itu ada Bang Gilang namanya, Bang Gilang Setio Aji. Dapat juara 3 nasional dia bidang computer ID design itu CAD. Kemudian di tahun sebelumnya ada Bang Afif Firmansyah. Itu Bang Afif pernah dengar tuh. Bang Iya, Afif iya. mungkin pernah dengar ya kan karena baru masih sering lah mungkin di sekolah kita gitu Bang Afif. Baru aja nih kan. Baru lulus tahun ini abang itu. Abang itu juara 2 LKS nasional. Silver berarti ya? Silver medal. Itu mendapat juara 2 nih. Ya tuh. Dan ada satu lagi fun fact tentang jurusan yang ada di sekolah kita. Apa tuh? Itu jurusan teknik alat berat. Cuman ada Satu-satunya di Kepulauan Riau. Satu-satunya di Kepulauan Riau. Di sekolah lain? Ya. Nggak ada. Teknik alat berat itu satu-satunya di Kepulauan Riau ada di Bisa SMK 6. searching di Google. Nah, teknik alat berat itu apakah menggunakan alat berat atau kayak mana? Abang ada Lebih ke informasi sedikit kah? yang saya tahu ya. Kayak saya tahu karena teman saya alat berat. Yang saya tahu itu teknik alat berat tuh mempelajari tentang mesin, Mekanik alat berat. mekanik alat berat. Oh, berarti bedanya teknik mesin sama alat berat tuh kalau mesin tuh kayak lebih Produksi. Produksi. Ini ya buat Spare part mungkin gitu adik-adik ya. yang pengen daftar nih, mungkin kami akan menjelaskan sedikit ya, bertanya-bertanya nih tentang jurusan-jurusan. Ya. Jurusan. Nah, buat yang TAB nih, apa bedanya nih TAB nih? Kalau yang saya tahu lagi nih ya, kalau TAB ini kan tentang mekanik ini ya, mekanik mesin gitu ya. Mungkin ada hidrolik juga nih. Dan ada pengetahuan juga tentang cara pengoperasian alat berat, terutama kayak ekskavator nih. Nah, sudah ada ekskavator juga sekarang di sini. Ada yang mau jadi operator, yang mau jadi mekanik alat berat. Nah, join sini. Udah ada eskavator di atas? Udah. Oh, langsung Baru aja ya, baru aja datang Iya, kayaknya. baru. Baru aja datang. Untuk
lebih lengkapnya nanti. Lebih lengkapnya ada di kami YouTube. dari OSIS udah nyiapin nih tentang Udah pengenalan jurusan. disiapkan semua ya? Udah semua. Oke. Dari perkenalan jurusan, pengenalan jurusan, pengenalan sekolah, pakaian. profil sekolah, apa Oke. aja ada. Ya, dan Tinggal terutama bisa dilihat aja. nih buat adik-adik yang bingung nih, masuk SMK 6 mau masuk jurusan apa sih kami gitu. Nah. Apa sih yang sesuai dengan passion kami gitu. Yang sesuai sama dari kami jurusan yang ada Berarti di sudah sini. dijelaskan semua dalam video itu? Tuh mungkin bisa pantengin terus ya YouTube kita. Mungkin dari dipantengin jurusan terus. pemesinan, pengelasan, alat berat, kendaraan ringan dan komputer jaringan dan telekomunikasi. Itu ada semua di YouTube. Nanti bakal kita upload juga. Ya, berarti nanti linknya kami taruh di deskripsi ya. Harusnya dipikirin dari sekarang tuh kan. Iya. Nah, jadi kita tahu. Nah, waktunya kan nggak lama nih mau Masuk pendaftaran. jurusan apa, Mau bulan lagi. apa. Ya. Lulusan kuliah apa itu harus dipikirin semua mungkin ya. harus Sesuai dipikirin. lah sama diri kita, jangan sampai nanti pas masuk, aduh saya nggak sesuai nih sama jurusan saya gitu. Pesan kesan atau pesan aja nih? Pesan-kesan lah. Pesan Pesan kesan. dan kesan ya. Kalau kesan sih menurut saya kayak Mau enaknya dulu atau nggak enaknya dulu? Yang enak lah kira-kira. enaknya saya yang tadi kita bilang. Ya, lowongan kerja atau loker ya, biasa orang-orang sekarang ngomong itu. Info loker. Ya, bisa Info dibilang loker. banyak gitu kan dari yang mungkin statistik sekolah kita juga yang bagus gitu kan, strategis tempatnya gitu. Nah, mungkin yang agak sedikit buruk, bukan buruk ya, itu kayak jangan malas lah intinya gitu kan. Terus untuk SMK Negeri Batam ini untuk prakteknya itu lebih ditekanin atau apa kira-kira Bang? Nah, karena kita SMK nih atau bisa bilang sekolah vokasi gitu kan. Yang dimana bisa dibilang prakteknya itu 60% ketimbang teori gitu kan. Nah, 60-40 lah. Jadi kayak Lebih untuk kejuruan. adik-adik yang mau masuk nih, kita ada 2 minggu umum, ada 2 minggu jurusan setiap bulannya gitu ya. Jadi dibagi nih. Jadi Untuk adik-adik kalau ya. minggu pertama. Jadi minggu pertama tuh untuk pelajaran umum. Umum, nanti minggu kedua, berikutnya jurusan. Jurusan, Nah, oke, minggu oke. ketiganya ini ada umum. Nah, minggu berikutnya lagi ada jurusan lagi gitu. itu berlaku untuk setiap semua jurusan. semua jurusan. Semua jurusan. Ya. Oke. Nah, ini ada pesan nggak untuk adik-adik yang pengen masuk ke SMK Negeri Batam? Nah, mungkin Dari dari siapa dulu dari nih? Kak Bayu dulu nih. Nah, Kak Bayu dulu lah. Pesan pesannya. nih. Ya, Kalau pesan saya, kalau untuk adik-adik yang di sana yang pengen masuk sini bersungguh-sungguh lah, karena belajar di sini cukup waktunya menyita karena kita memiliki 2 shift. Udah tingkat SMA lagi. Iya, udah tingkat SMA lagi. Jadi bukan main-main lagi gitu kan. bukan main-main lagi karena kedepannya kita bakalan milih masa depan kita. dengar Masa itu. depan kita tuh tergantung sama diri kita, bukan tergantung sama sekolah kita. Karena kalau misalnya sekolah bagus, kalau misalnya diberi kira yang jelek, semua hancur juga. Iya. Percuma. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang mau masuk sini, teruslah belajar, jangan pernah malas, banggain orang tua kalian dan terus semangat sekolah untuk di sini. Nah, untuk Abang Riri sendiri apakah sama atau ada penyampaian yang berbeda? Kalau untuk pesan ya mungkin agak sama sih dengan Iya. seperti Kak Bayu tadi ya. Mungkin Karena kata-katanya. untuk pesan itu adalah pesan saya pribadi untuk adik-adik yang mau masuk sini. Bersungguh-sungguhlah kalau misalnya kalian beneran mau belajar, beneran mau sukses nih. Sungguh-sungguhlah belajar gitu kan. Apalagi kalian udah masuk jenjang SMA atau jenjang SMK nih yang Ya, udah nggak main-main lagi seperti SMP tahap gitu kan. selanjutnya udah tahap masuk dunia selanjutnya. kerja Apalagi ya. kesuksesannya dari diri kita kan, bukan orang Dan lain. pesan saya yang paling pengen saya tekankan itu adalah jangan nakal atau itu jangan bikin malu orang tua intinya. Karena orang tua udah capek-capek ini biayain kalian, sekolahin kalian. Kalau kalian nakal itu sama aja kecewain orang tua gitu Pasti. kan. Kasihan orang tua kalian kalau misalnya kalian itu berkelakuan gitu di sekolah. Nah, pesan saya kayak gitu. Jangan bikin malu orang tua, tetap semangat dan jangan pernah menyerah gitu ya. Karena yang namanya rintangan atau badai pasti ada gitu kan. Pasti ada. Setiap orang juga pasti ada. Cuman ya pesan saya jangan menyerah dan jangan bikin malu orang tua. Oke. Nah, dari Tetap kami semangat berdua nih belajar. kan udah nih. Nah, pesan dari abang dong. Nah, pesan dari abang dong. Nah. Pesan saya sih singkat aja ya. Mungkin untuk adik-adik nih yang mau masuk ke SMK Negeri Batam nih, mungkin tolonglah kira-kira kasih kesan yang baik gitu agar Mendapat kesan baik gitu iya, ya kalau saat biar saat dalam melakukan pelajaran itu enak gitu kan. Dalam ilmu yang masuk ke dalam kita kan juga lebih fresh ya kan. Nah, untuk adik-adik juga nih yang masuk SMK Negeri Batam ini tadi kan sudah dijelaskan kan masing-masing jurusan, organisasi juga ada kan. Sama ekstrakurikuler juga tadi kan ada kan. ada. Nah, jadi ya kalian juga nggak perlu ragu-ragu lagi untuk masuk ke SMK Negeri Batam. Juga kami juga sangat banyak juga ekstrakurikuler dan organisasi yang terdiri dari OSIS tadi, OSIS, Pramuka, Paskib. Pramuka dan sebagainya. Jadi kalian mungkin yang berminat dalam olahraga, kami juga menyediakan banyak ekstrakurikuler tadi seperti
futsal, volley. dan yang lainnya. Mungkin segitu saja podcast dari kami. Ada satu pesan lagi nih dari saya. Apa tuh? Nah, karena kan kita tahu nih sekolah kita berada di tengah-tengah industri. Pesan saya untuk adik-adik semua itu pada saat berangkat sekolah harap berhati-hati gitu ya. Harap berhati-hati. Karena kan mungkin akhir-akhir ini kan banyak nih kasus yang kurang, maksudnya itu yang nggak enak lah gitu kan. Bisa dibilang kecelakaan gitu ya. Nah oleh karena itu saya minta adik-adik nih yang pengen masuk ke sini nih, bukan adik-adik, semua siswa. Semua siswa. Dan untuk adik-adik yang mungkin belum tahu gitu ya, harap berhati-hati di jalan karena banyak pekerja-pekerja juga gitu kan, apalagi yang shift pagi untuk berangkat sekolah dan yang pulang sekolah. Jangan lupa gunakan helm. Udah. Ada lagi Cukup. pesan? Cukup. Oke, cukup dari kami kan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.